Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek dari Stupa 6, yaitu Office. Yang pertama, Office di sini lebih kepada rental office, di mana bertujuan untuk menyewakan kantor-kantor bagi para investor dan pengusaha yang membutuhkan office namun belum atau tidak mampu untuk memiliki fixed office. Yang kedua adalah office yang berbentuk coworking space, di mana ini menuntut untuk fleksibilitas dari bekerja itu sendiri. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan dari lokasi dari kawasan dari kelas saya berada di area Jalan Pasar Minggu. Nah, di sini site saya seluas kurang lebih sekitar 4.997 meter persegi. Lalu selanjutnya saya akan beralih kepada konsep dari perhitungan peraturan bangunannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari peraturan bangunannya. Yang pertama adalah dari data peraturan daerah. Di sini saya mendapatkan KTB atau koefisien tapak basement sebesar 50% dari lahan, KLB sebesar 3, KDB sebesar 40%, dan KDH 35%. Nah, dari perhitungan tersebut, apabila mengikuti dari peraturan asli atau sejumlah misalnya KDB 40%, KLB sudah 3, dan KTB 50%, serta KDH 35%, maka perhitungan hanya akan didapatkan 7 lantai. Sementara tuntutan dari office ini minimal adalah 10 lantai. Nah, lalu saya memperhitungkannya lagi saya menggunakan KDB sejumlah 30%, lalu KTB saya menggunakan 30%, terus lalu untuk KDH saya menggunakan 26% dan didapatkan 10 sampai 11 lantai. Dan di sini ada dari perhitungan tersebut luas site yang akan digunakan menjadi 3.750 dan masih menyisakan 1.247 meter persegi atau 24% dari site tersebut agar bisa dimanfaatkan sebagai sirkulasi. Lalu selanjutnya dari perhitungan tersebut saya akan beralih kepada property size-nya. Jadi apabila mengikuti dari perhitungan yang ada di TOR, yang pertama dari entrance lobby akan didapatkan 750 meter persegi, lalu office area mendapatkan 8.260 meter persegi, untuk services 2.250 meter persegi, circulation services 1.500 meter persegi, dan mechanical dan electrical space 750 meter persegi. Lalu akses parking didapatkan 1.500 meter persegi dan di roof area 150 meter persegi, dan dari total tersebut didapatkan 1.500. Untuk hasil akhir yang saya gunakan yaitu ada di tabel yang berwarna hijau. Saya menggunakan entrance lobby sebesar 283 meter persegi, office area saya naikkan menjadi 9.520 meter persegi, services-nya saya turunkan menjadi 2.000, circulation services-nya menjadi 1.200, mechanical dan electrical space-nya ada 300, akses dan parking serta roof area-nya masih sama, dan total yang saya dapatkan adalah 14.953 meter persegi. Lalu beralih kepada desain saya.
Yang pertama di sini konsep dari office saya itu adalah living life office, di mana di sini menjadi beberapa poin, yaitu urban farming, daycare, fitness and pilates place, office, dan open green space. Nah, yang pertama saya mendapatkan isu dari kehidupan perkotaan itu tekanan pekerjaan semakin tinggi, lalu kesempatan setiap orang untuk menjalani hidup yang lebih dekat dengan baik alam, keluarga, maupun lifestyle itu semakin jauh. Nah, maka dari itu saya membawa konsep dari living life office ini. Yang pertama saya menyediakan untuk mendekat dengan alam, saya menyediakan open green space dan urban farming. Untuk konsep mendekat dengan keluarga, saya menggunakan daycare karena yang paling umum dijumpai itu adalah kedekatan orang tua dengan anak. Lalu untuk lifestyle di sini saya memilih fitness and pilates place karena pada tren saat ini pilates dan fitness itu menjadi salah satu alternatif olahraga selain untuk menjaga kesehatan, tetapi juga menyangkut kepada estetika. Nah, lalu untuk konsep dari bentuk office saya, di sini gubahan masa saya itu berbentuk persegi panjang dengan lebar 45 kali 30 meter. Nah, 30 meter sisi yang lebih pendek saya tempatkan di bagian timur dan barat karena sisi-sisi tersebut yang akan mendapatkan sinar matahari krusial, yaitu pada matahari terbit dan matahari terbenam. Maka untuk permukaan yang akan menerima sinar matahari krusial tersebut dikecilkan agar tidak banyak panas yang masuk. Nah, lalu yang kedua adalah kantor saya itu ujung-ujungnya dihaluskan atau dilengkungkan untuk memudahkan sirkulasi dari angin yang datang dari sebelah selatan. Dan angin yang datang dari sebelah selatan itu yang paling tinggi frekuensinya itu dari arah tenggara. Nah, tapi untuk meningkatkan efektivitas ruang itu, maka saya buat masih tetap persegi panjang. Namun dari sisi fasadnya itu saya tonjolkan sedikit di bagian tenggara untuk memecah angin dari arah tenggara tersebut. Lalu beralih pada denah saya, karena tadi saya membicarakan tentang fungsi living life office itu sendiri, maka di sini saya akan menjelaskan fungsi ruang setiap lantainya. Jadi saya mulai dari side plan. Yang pertama, lantai yang selevel dengan tanah itu merupakan lower ground. Nah, di area lower ground ini fungsinya itu sebagai waiting room, lobby, driver's waiting room juga, dan CCTV room, serta ruang-ruang servis dan ruang parkir. Karena di lower ground ini aktivitas yang dipusatkan adalah aktivitas yang seperti datang dan menunggu serta parkir. Lalu di basement, di sini saya menggunakan satu lantai basement seluas akhirnya saya memaksimalkan untuk parkir itu seluas 2.500 meter persegi. Saya memaksimalkan basement ini untuk parkir dan ruang servis. Ini lower ground, lalu jadi ground floor saya itu naik satu lantai. Nah, di ground floor ini baru terdapat area untuk lifestyle-nya. Jadi di situ ada kantin, daycare, fitness, dan ada retail tenan untuk tenan-tenan komersial. Dan ada urban farming area. Lalu kantor manajemen juga berada di lantai ini. Dan di lantai tipikal, yaitu lantai 1 sampai
6. Nah, itu saya menggunakan lantai ini untuk lantai tipikal office-nya. Jadi di sini saya memiliki small office seluas 150 meter persegi, medium office seluas 300 meter persegi, dan large office-nya seluas 600 meter persegi. Lalu selanjutnya di lantai 7 ada coworking space, dan di lantai 8 ini ada meeting room. Fungsi coworking space diletakkan di lantai 7 ini karena sifat dari coworking space itu adalah fleksibel dan membawa mood bekerja yang lebih fresh, maka di sini saya mengutamakan dari view itu sendiri. Dan jangkauan view yang lebih luas itu ada di lantai yang lebih atas. Lalu untuk meeting room saya letakkan di lantai 8 karena untuk menjaga privacy dari meeting room itu sendiri. Karena biasanya diadakan conference dan membutuhkan privasi yang lebih. Lalu selanjutnya saya akan beralih ke detail dari konsep-konsep saya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan konsep dari struktur dan sistem bangunannya. Jadi di sini saya menggunakan beton dengan core yang berada di tengah, lalu ada basement dan retaining wall, kolom beton seluas 1 kali 1 meter, dan balok 80 kali 60 cm. Nah, di dalam core ini saya meletakkan beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah emergency lift dan stairs. Jadi untuk transportasi emergency saya letakkan ada di ujung-ujung core-nya. Lalu di tengah saya meletakkan lift utamanya. Jadi ada 4 lift di situ. Lalu untuk sistem bangunannya, di core saya juga meletakkan shaft AC, shaft plumbing, shaft sampah, dan shaft ME yang akan menyambung ke ruang trafo dan ruang kontrol, serta plumbing yang akan menyambung ke septic tank. Selanjutnya saya akan beralih ke building skin. Jadi untuk building skin ini saya menggunakan curtain wall dengan penggunaan double glass untuk mereduksi panas dari outdoor ke indoor. Lalu saya memberikan vegetasi di area fasad yang memecah angin di area tenggara dan beserta urban farming-nya. Lalu saya menggunakan grass block pada hardscape-nya untuk memaksimalkan penyerapan air hujan ke dalam tanah. Lalu dari muka bangunan itu sendiri saya menggunakan sun shading untuk mereduksi glare cahaya matahari pada waktu pagi. Di sini di sebelah timur sun shading-nya di sini, dan ada di sebelah barat. Lalu seperti yang sudah saya jelaskan, nah di sini saya menggunakan fasad yang sedikit menonjol di sebelah tenggara itu untuk fungsinya memecah angin. Lalu saya akan beralih ke interior dari bangunan ini. Yang pertama saya akan menjelaskan interior dari area lobby. Dari resepsionis dan waiting room ini saya menggunakan kombinasi antara material beton, kayu, dan marble stone. Di sini untuk marble-nya ini saya lebih menonjolkan kepada suasana yang memberikan kesan kepada pengunjung. Jadi saat pengunjung dari tower ini masuk, dari marble stone ini akan memberikan kesan yang wow. Lalu untuk penggunaan parket kayu dan plafon kayu di sini untuk menyeimbangkan antara elemen yang megah seperti marble stone itu agar lebih warm dan cozy di bagian waiting room di sebelah-sebelahnya. Dan di sini saya menggunakan plafon mirror karena ketinggian ruang dari lobby ini setinggi 5 meter. Pada kebanyakan office itu menggunakan ketinggian ruang di bagian lobbynya itu setinggi 6
6 meter, tapi di sini saya menggunakan 5 meter, jadi saya hanya menaikkan sedikit dari lantai tipikalnya. Lantai tipikalnya itu setinggi, slab to slab-nya itu setinggi 4 meter. Untuk di lower ground ini slab to slab-nya tuh setinggi 5 meter. Nah, di sini saya menggunakan plafon mirror agar kesan luas dari waiting room dan lobby tersebut itu masih didapatkan dengan mirror itu tadi. Untuk co-working space-nya ini, di sini saya menggunakan interior yang masih senada dengan lobbynya. Saya menggunakan warm earth tone. Jadi di sini saya menggunakan warna-warna hijau dan merah bata serta elemen-elemen kayu. Nah, di sini saya meletakkan kaca. Kaca ini berfungsi sebagai pembatas private dari area tersebut. Jadi ada saya memfasilitasi bagi orang-orang yang akan mengadakan meeting tapi semi formal, jadi masih mengadakan di coworking, tapi ingin suasana yang tidak terlalu formal. Maka di sini partisi yang saya buat itu partisi yang transparan, jadi dia tidak formal seperti office, tapi dia masih mendapatkan sisi privacy dari layout seating itu sendiri. Nah, untuk area yang lebih open, di sini saya menyediakan layout kursi yang mengarah kepada view di luar. Selanjutnya untuk interior dari kantor ini, saya menggunakan warna perpaduan putih dan pink. Putih di sini saya membawa kesan formal dari kantor itu tersebut, dan pink itu menjadi sisi playful-nya. Jadi untuk kesan formal dari kantor itu sendiri, untuk fokus dalam bekerja itu sendiri masih didapatkan dengan warna-warna bright dari warna formal dari putih itu sendiri, tapi untuk tidak membuat kantor ini seperti terlalu tegang dan sebagainya, saya menggunakan aksen warna pink untuk memberikan kesan lebih playful di office ini. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.